Jangan asal main investasi aja tapi tidak tahu maksudnya seperti apa ya Mbak. Investasi itu sama nggak sih, investasi saham itu dengan judi menurut Mbak Dewi? Agak logika ya Mbak, kalau menurut saya masuk 1 juta dapatnya 100 juta. Sobi Show. Rexfin presents. Halo Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dedi hadir lagi bersama dengan semua keluarga besar dari Rexfin, bersama dengan teman-teman saya di sini tentunya masih di Sobi Show. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya menghadirkan bintang tamu kita yang luar biasa cantiknya hari ini. Dari Bank Mandiri kita punya paling cantik karena tema hari ini adalah benar-benar yang muda. Jadi mari saya muda-muda harus punya semangat luar biasa hari ini. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai melempem, semangatnya harus luar biasa. Karena tema kita adalah usia muda, jangan takut berinvestasi. Tepuk tangan lagi dong. Jadi usia muda itu harus punya sukses, goalsnya harus dapat. Karena bersama dengan saya sudah ada sosok yang paling cantik sekali. Ini mewakili dari Bank Mandiri, kita punya yang paling cantik. Ini dia Mbak Dewi Tria Kurniasari selaku Relationship Manager Priority Banking. Tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Baik, Mbak Dewi, apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Cantik banget hari ini Mbak Dewi, luar biasa. Wow, ini berarti aura bulan puasa. Puasa ya Mbak Dewi ya? Insya Allah. Wow, ini tentunya pasti buat semua keluarga dimanapun Anda berada, tentunya Sobat Rexfin, ya ini pengen tahu seperti apa detail. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Dewi. Iya. Seperti apa sih sebenarnya untuk kita usia muda yang jangan takut untuk berinvestasi. Karena kita akan bahas di sini Mbak Dewi, nanti ke depan seperti apa, pengen tahu, pas sudah nggak sabar. Saya yakin banget di rumah tuh sudah tidak sabar, karena banyak sekali Mbak Dewi di luar sana, anak-anak muda khususnya yang ada di Indonesia ini, tuh di Kota Batam tuh banyak banget yang ingin berinvestasi tapi tidak tahu seperti apa kondisinya. Ya, kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Mbak Dewi Tria Kurniasari dari Bank Mandiri. Tepuk tangan lagi dong. Mbak Dewi, boleh dong Mbak perkenalkan dirinya biar semua tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Mbak Dewi kenalkan buat semua sobat-sobat Rexfin yang ada dimanapun kita saat ini. Baik, terima kasih Mas Dedi. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Tria Kurniasari. Saya sudah bekerja di Bank Mandiri 8 tahun. Saat ini saya menjadi Relationship Manager Priority Banking di Bank Mandiri Prioritas. Wow, tepuk tangan dong. 8 tahun itu bukan usia yang muda ya Mbak, tapi benar-benar matang untuk bisa sepak terjangnya, untuk bisa menghadapi semua nasabah dalam jenis apapun, ya dalam kondisi apapun semuanya aman, gitu ya. Wah, gimana Mbak, senang nggak sih sebagai bagian dari Bank Mandiri untuk bisa memberikan apresiasi untuk semua para nasabahnya, gimana Mbak? Senang banget Mas Dedi. Saya juga bangga bekerja di Bank Mandiri karena kan Bank Mandiri salah satu bank terbesar di Indonesia ya. Jadi saya bangga lah bekerja di Bank Mandiri selama ini. Baik, udah 8 tahun udah pasti banyak suka duka, sudah pasti banyak pengalaman yang luar biasa. Ada nggak sih pengalaman yang paling seru selama 8 tahun bekerja di Bank Mandiri? Oke, bagi saya 8 tahun ini adalah pengalaman yang sangat seru karena pekerjaan saya itu nggak gitu-gitu aja Mas Dedi. Ketemu langsung nasabah setiap hari? Iya benar, setiap hari saya ketemu nasabah dengan tipikal saya berbeda-beda. Benar. Jadi saya harus menghandle nasabah dengan cara yang berbeda. Baik. Jadi kita itu dengan menghadapi nasabah, punya masalah dengan nasabah, punya solusi terbaik buat nasabah itu selalu memberikan bunga-bunga dalam kita bekerja tentunya ya Mbak Dewi ya. Baik, karena terbukti sekali hari ini karena kita ngomongin masalah yang muda harus punya investasi baik tentunya untuk semua anak-anak muda Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya buat Sobat Rexfin, saya mengingatkan sekali lagi jangan sampai Anda muda merugi karena saat ini usia muda jangan takut untuk berinvestasi. Betul. Pada dasarnya Mbak Dewi, kalau masalah investasi, biar semua teman-teman dan juga Sobat Rexfin tahu, sebenarnya investasi itu apa sih Mbak? Oke, investasi itu sebenarnya adalah komitmen Mas Dedi. Komitmen atas menempatkan dana tertentu atas aset atau instrumen investasi tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Tujuannya untuk apa Mas Dedi? Untuk profit. Wah, pendapatan kita tentunya. Iya, keuntungan. Baik. Ini salah satu terbaik juga. Jadi jangan asal main investasi aja tapi tidak tahu maksudnya seperti apa ya Mbak. Karena terbukti, karena zaman sekarang itu orang ikut-ikutan Mbak. Sukanya ikut-ikutan tapi tidak tahu sebenarnya investasi itu dibawa kemana. Dan maksudnya investasi itu apa. Kadang tiba-tiba investasi tiba-tiba merugi. Terus bingung karena itu tadi tidak memahami sebenarnya apa sih ya arti dari investasi agar kedepannya juga menguntungkan buat diri kita sendiri. Begitu ya Mbak ya. Nah kalau masalah investasi pastinya
di Bank Mandiri kan juga ada. Apakah sama Mbak biasanya kalau di Bank Mandiri itu, kalau di bank ya, di Bank Mandiri khususnya kita nabung sama nggak sih dengan investasi? Itu menurut Mbak gimana? Oke. Investasi itu sebenarnya sama seperti menabung, tapi instrumennya aja yang berbeda-beda, Mas. Oke. Ada yang instrumennya saham, ada yang obligasi, dan termasuk properti ini juga bisa menabung ya, Mas Dedi. Gitu. Baik, kalau masalah tabungan dengan investasi biasanya itu lebih menguntungkan di mana sih menurut Mbak? Di masalah misalnya suku bunga atau misalnya kita nabung misalnya di Bank Mandiri 1 bulannya 10 juta misalnya, itu kan akan biasanya bertambah. Atau kan ada potong admin segala macam itu ya bertambah. Nah kalau di investasi kan semakin lama kita berinvestasi semakin untungnya lebih banyak. Itu gimana menurut? Betul. Kalau untuk tabungan dengan investasi dengan instrumen yang seperti saham atau obligasi itu sangat berbeda. Kalau untuk tabungan itu bunganya sudah dipatok nih. Oh oke. Benar. Kemudian ada teksnya juga gitu ya. Ada administrasinya juga yang pasti. Tetapi kalau investasi seperti saham, tetapi kalau untuk saham kita nggak bisa main dalam jangka waktu pendek ya Mas Dedi. Benar. Kita tujuannya adalah long term gitu. Baik. Kemudian kalau untuk obligasi pasti suku bunganya di atas deposito. Benar. Jadi ini kita harus tahu juga bahwasanya beda antara tabungan dengan berinvestasi. Tadi kalau untuk tabungan kan kita boleh ambil kapan aja. Kapan kita mau ambil dalam waktu singkat boleh ke ATM untuk ambil tarik tunai ya. Benar. Kalau untuk investasi tidak begitu gampang. Kita harus pastikan untuk investasi itu dana yang didapatkan juga jangka waktunya lama. Benar. Jadi harus benar-benar bisa memahami kalau masalah bunga, kalau tabungan itu pasti beda karena investasi yang tadi dibilang ya bahwasanya investasi itu kan dia nominalnya juga berbeda begitu ya tergantung dari mana media wacananya itu ya Mbak. Baik, kalau kita sendiri Mbak biasanya kan berinvestasi selalu mengajak orang untuk berinvestasi dengan apapun jenis investasinya yang pasti profit buat kita. Sebenarnya sendiri itu apa sih Mbak yang harus kenapa sih kita harus bisa berinvestasi? Kenapa harus ayo investasi sekarang harus begini? Kenapa harus begitu sih? Oke, kita harus mulai dari awal nih Mas Dedi untuk berinvestasi. Jangan sampai nanti udah agak tua kita baru investasi ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan keteteran seperti itu. Mulai dini kita harus investasi. Dalam berinvestasi kita juga harus diversifikasi. Maksudnya kita harus bisa nih pilah-pilah dananya kira-kira dalam jangka waktu yang pendek mana yang mau dipakai, dalam jangka waktu yang panjang duitnya mana yang nggak dipakai gitu. Baik. Jadi ini kita harus benar-benar bisa memilah-milah investasi yang seperti apa yang harus kita investasikan, seperti apa jenisnya agar kita juga bisa tahu karena investasi ini kan waktu jangka panjang ya Pak Dewi. Jadi jangan sampai kita merasa merugi terus dengan investasi kita tanamkan saat ini adalah investasi yang membuat kita jadi pusing kepala sendiri karena kita salah menempatkan investasi. Jadi kenapa kita harus berinvestasi? Karena kedepannya ini akan baik buat kita begitu ya Mbak, profitnya juga banyak. Wow, kalau masalah investasi yang terbaik tadi ada yang baik, ada mungkin jangka waktu yang lama, ada jangka waktunya yang singkat. Kira-kira jenis investasi yang terbaik Mbak untuk kita semua sobat Rekfin dimanapun kita berada tentunya apa sih Mbak sebenarnya jenis investasi yang dijalankan itu yang terbaik itu apa sebenarnya? Oke, kita kembali lagi ke kebutuhan dan tujuan. Baik. Kita harus diversifikasikan Mas Dedi. Jadi berapa dana yang akan digunakan dalam jangka waktu dekat dan berapa dana yang tidak akan digunakan. Baik. Nah, jika dana yang akan digunakan, contoh nih, kita contohnya punya tabungan berapa nih? Misalnya 100 juta deh. Oke, 100 juta. Contoh dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, Mas Didi punya kebutuhan contoh 20 juta ya. Benar. Nah, berarti 20 juta itu kita harus tempatkan di instrumen yang liquid. Jangan sampai nanti waktu kita masukkan ke instrumen yang jangka panjang, Mas Didi keteteran cari 20 juta. Benar, bingung ya. Benar, karena dalam jangka waktu dekat saham itu belum tentu untung. Jadi investasi itu nggak selamanya pada waktunya itu untung terus, pasti suatu saat dia akan rugi, kemudian naik lagi, turun, naik seperti itu. Nah ini nih, baik Pak Dewi, jadi ini untuk masalah membicarakan lebih lengkap lagi untuk masalah untung ruginya pada saat kita berinvestasi, kita harus tahu memilih investasi yang mana, yang paling penting nanti jangan kemana-mana. Banyak banget ini informasi yang kita berikan untuk semua Sobat Rekfin ya, tentunya di rumah ataupun dimanapun Anda berada, ini yang paling penting, ini salah satu edukasi terbaik yang disampaikan dari Mbak Dewi dari Bank Mandiri, harus bener-bener memilih ya, memilah-milah untuk investasi yang mana yang terbaik. Karena kalau masalah saat ini kira-kira Mbak Dewi sendiri menyikapi investasi yang menguntungkan itu apa sih Mbak kalau untuk yang saat ini? Karena kita lihat banyak banget orang yang sekarang investasinya ya banyak banget, ada yang nilainya berbeda
input datanya sedikit tapi nominalnya banyak banget, ada yang stabil. Karena kalau properti itu, Iya. saya ingatkan sekali lagi bahwasanya untuk semua sobat Rexwin, properti itu adalah investasi yang menurut saya Mbak Dewi biasanya itu paling aman. Iya. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri gimana sih Mbak untuk investasi yang menguntungkan itu seperti apa saat ini? Oke, kalau untuk investasi yang menguntungkan itu yang pertama kita juga bisa beli properti ya Mas. Oke. Selain beli properti, kita juga harus sisipkan dana untuk dana yang liquid. Oke. Oke, jadi kita harus diversifikasi nih. Balik lagi ke diversifikasi. Contoh nih, mungkin kalau 100 juta kita beli properti agak harus DP dulu gitu ya. Yes. Berarti contoh 100 juta, 50 juta untuk DP, 50 juta kita bisa Keep, masukkan ya. ke obligasi. Karena obligasi ataupun saham, kalau obligasi itu dia memberikan dividen. Yes. Kalau untuk saham memberikan capital gain. Oke. Gitu. Jadi benar-benar harus bisa mengontrol juga ya. Jadi mana investasi yang terbaik, jangan semuanya ada langsung semuanya diinvestasikan. Iya. Begitu kita butuh kita bingung begitu ya Mbak Iya. Dewi. Nah, ini satu yang paling penting kita ingat tentunya buat semua sobat Rexfin ya, paling penting adalah harus bisa memilah-milah. Ya jangan sampai semuanya jadi kita nanti keteteran tentu Iya, ya. Baik, kalau masalah investasi kan kita harus bisa berinvestasi secepat mungkin. Kira-kira waktu yang pas memulai investasi itu kapan Mbak Dewi? Oke, ini menurut saya Mas Didi Yes. ya. Kalau untuk waktu yang pas itu pertama kita punya gaji. Punya penghasilan cukup. Benar. Mbak Dewi, ya jelas dong kalau nggak punya penghasilan gimana kita mau berinvestasi? Kita nggak bisa membagikan uang kita mau dari mana, Iya. ya? Pasti paling penting adalah pada saat kita punya penghasilan cukup, kalau Iya. bisa secepatnya gitu ya Mbak? Iya. Baik, jadi itu paling penting. Karena zaman sekarang Mbak, kalau biasanya saya lihat di mana-mana saya ketemu teman, ketemu orang selalu tanya udah berinvestasi belum? Jadi kalau bisa itu investasinya secepatnya, semudah-mudahnya. Karena zaman sekarang kalau kita lihat, karena episode kita yang sebelumnya itu juga menyatakan bahwasanya kalau berinvestasi harus lebih mudah karena anak sekarang nongkrong-nongkrong aja udah berapa banyak. Jadi pastikan semua kalau bisa investasi secepat mungkin, itu yang paling penting ya. Iya, dan harus dipaksakan Mas Dedi. Harus dipaksakan. Benar, kalau nggak dipaksakan nanti uangnya untuk Benar. aja. Jadi kadang gini ya Mbak Dewi, kalau kita merasa nanti aja deh, lama-lama males. Jadi Iya. benar-benar harus punya goals, harus komitmen, harus benar-benar hari ini saya harus kasih begini untuk investasi. Jadi Benar. benar-benar ini salah satu trik kita untuk menghilangkan rasa nanti dulu gitu ya Mbak. Iya. Secepatnya. Baik, Mbak Dewi, tentunya kalau masalah investasi ini banyak yang harus kita bahas karena kita tentunya hari ini kalau masalah kapan sebaiknya berinvestasi secepatnya. Karena kita banyak sih Mbak, kalau yang berinvestasi itu seseorang yang berinvestasi harus mempunyai uang. Kira-kira menurut Mbak Dewi benar nggak? Harus berapa banyak sih uang ini butuhkan kita berinvestasi menurut Mbak Dewi? Apakah melihat dari jenis investasinya atau melihat dari kondisi mananya? Oke, berinvestasi itu nggak harus punya uang banyak Mas Dedi. Karena kalau kita punya uang sedikit tetapi kita pintar ngelola, Oke. berinvestasi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Benar. Gitu. Tetapi kalau kita punya uang banyak tetapi kita tidak bisa mengelola, kita nggak bijak dalam mengelola keuangan, kita nggak bakal bisa investasi. Gitu. Benar. Jadi itu tadi Mbak, kembali ke diri kita ya. Iya. Punya banyak uang pun kalau nggak pintar-pintar, smart menggunakan investasi keuangan kita itu, maka ya semuanya akan selesai gitu Iya. ya, merugi juga. Jadi paling penting tidak harus punya uang banyak, sedikit pun, tapi harus pintar mengontrol keuangan ya Benar. Mbak. Harus bijak. Benar-benar. Tadi nih di episode kita sebelumnya ada smart, ya finansialnya harus smart agar bisa berinvestasi yang baik. Iya. Nah tentunya kalau investasi itu kan bisa dilakukan dengan modal kecil. Menurut Mbak sendiri, modal kecil jenis investasi apa sih sebenarnya yang bisa dibuat untuk modal kecil kira-kira? Oke. Mulai dari 100.000 itu kita sudah bisa berinvestasi pada reksadana Mas Dedi. Oh, reksadana. Iya, jadi 100.000 aja per bulan itu bisa, dan Mas Dedi bisa menentukan instrumennya Oh, oke. sesuai dengan profil resiko kita. Baik. Kita maunya yang mana nih? Aman, mau yang datar-datar aja biasa gitu, naik turun tapi nggak begitu volatile, atau yang mau high risk high return gitu. Contoh nih Mas Dedi, aku mau 100.000 per bulan ke saham, bisa kok. Oh, Kan cuma bisa. 100.000. Benar, Minum benar. kopi selesai. Benar. Itu 100.000 berarti untuk mulainya daftarnya seperti apa dari Oke. Mandirinya sendiri? Baik, kalau untuk pendaftarannya itu bisa melalui Livin New Mandiri, Oh, By oke. Mandiri yang kuning, itu bisa langsung di situ kok Mas Dedi. Oh, untuk bayar investasi itu bisa di situ. Kalau untuk bayar cicilan properti bisa tentunya juga. Bisa.
Aman banget ya. Jadi ini kita salah satu yang tepat banget hari ini mengundang dari Bank Mandiri untuk bisa memberikan solusi terbaik kepada semua sobat Rexfin. Untuk yang sudah memiliki satu hunian terbaik dari Rexfin juga bisa melakukan pembayarannya melalui Living Bank Mandiri ya. Jadi jangan khawatir dimanapun Anda berada, semuanya aman dipermudah. Mau investasi yang termurah 100.000 juga ada ya, reksadana ya. Benar. 100.000 rupiah dari Bank Mandiri ini juga bisa mewujudkan mimpi sobat Rexfin untuk memiliki investasi pada usia muda tentunya ya. Baik, kalau masalah investasi ini banyak Mbak kita ngomongin dan luas sekali ya maksudnya dari investasi itu. Tapi untuk kita bagaimana sih kalau kita bisa menginvestasi biar nggak rugi, itu seperti apa yang harus kita lakukan? Kita berbicara investasi itu kita berbicara dengan momentum Mas Dedi. Oke. Di saat seperti ini saham ini IHSG ceritanya ya Mas Dedi ya. IHSG itu lagi bagus gitu. Sebenarnya ini adalah time to buy gitu karena targetnya IHSG di akhir tahun itu 7.800 sedangkan saat ini itu di 7.200. Berarti masih ada kemungkinan 600 ya selisihnya. sekitar 9%-an ya sampai dengan akhir tahun. Seperti itu sih Mas Dedi. Baik. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih bijak ya, harus tahu biar kita nggak rugi ya. Jadi harus bisa, ini harus up to date juga. Benar. Iya, benar harus up to date juga sih Mbak. Harus tahu juga sebenarnya di luar sana seperti apa, kita harus menginvestasikan yang mana biar kita nggak rugi. Kita lihat-lihat dulu kayak benar-benar searching boleh cari-cari. Nah, tapi kalau menurut saya sih Mbak, biasanya orang ya kalau biar aman ya, kalau properti itu tidak akan pernah rugi. Kalau menurut saya, karena berinvestasi properti itu tidak akan pernah rugi. Semakin properti itu semakin dibeli ya, semakin tahun nilai jualnya makin luar biasa. Contoh biasanya kita beli tanah semeternya 2 juta. Semakin kemarin bisa semeter 10 juta. Wow, ini luar biasa. Tentunya saya ingatkan sekali lagi buat sobat Rexfin ya, berinvestasilah yang baik untuk bisa memilih yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik begitu ya. Tepuk tangan dong buat Rexfin dan juga Bank Mandiri, keren banget. Ini ngobrol-ngobrolnya mengalir terus, tapi tentu saja ini buat kita jadi penasaran investasi. Jadi sekarang atau nanti? Sekarang jangan sampai tunggu-tunggu lagi. Untuk Anda semua yang ingin berinvestasi, untuk yang muda-muda silakan investasi sekarang karena nanti ke depannya Anda akan mendapat untung luar biasa ya. Baik, kalau masalah investasi lagi ini Mbak Dewi, kan banyak orang sekarang investasinya dengan investasi yang lain yang memasukkan nominal sedikit dapat hasilnya yang banyak. Itu menurut Mbak Dewi sendiri investasi itu sama nggak sih investasi saham itu dengan judi menurut Mbak Dewi? Kalau menurut saya saham dengan judi itu sangat berbeda ya Mas. Karena kalau untuk investasi itu saham itu kan sesuai dengan hasil kinerja perusahaannya. Sedangkan kalau judi kan enggak ya, taruhan gitu ya. Jadi beda banget gitu. Kalau dia investasi sampai kapanpun aman, gak ada masalah. Kalau judi selesai di hari itu, bisa untung bisa buntung gitu ya. Tapi kalau investasi, pintar-pintar milih investasi, dapatnya selalu untung. Keren banget, luar biasa. Ini salah satu edukasi pengetahuan yang benar-benar kita tidak tahu menjadi lebih luas, jadi tidak salah untuk berinvestasi. Nah, Mbak, kalau masalahnya pertanyaan lagi nih, biasanya banyak yang saya dapat informasi pertanyaan banyak banget di luar sana yang menanyakan mengapa sih masih banyak masyarakat yang suka tertipu untuk bisa memilih sebenarnya investasi yang tidak jelas sumbernya dan pengelolaannya, tapi ini biasanya disebut dengan biasa investasi bodong-bodong. Itu nih Mbak, yang di luar sana gimana sih Mbak? Kenapa masyarakat masih suka tertipu? Karena mungkin masyarakat sampai dengan saat ini masih fokus ke bunga atau return ya. Padahal sebenarnya investasi itu tidak ada yang menjanjikan dia untung, nggak pernah ada. Kita selalu lihat history gitu. Dan investasi itu kita harus ada lihat underlying Mas Dedi. Benar. Jadi kalau untuk saat ini mungkin banyak yang investasinya seperti nabung 1 juta dikasih bunga 9%. Kan nggak mungkin Mas Dedi. Nabung 1 juta dapat 10 M. Agak bingung ya kalau instan gitu ya, agak seperti apa. Jadi underlyingnya apa nih gitu. Saham atau apa? Sahamnya saham apa? Kita harus tahu gitu. Karena kalau agak logika ya Mbak, kalau menurut saya masuk 1 juta dapatnya 100 juta. Ini dapat dari mana gitu ya? Maksudnya agak bingung kalau memang benar kita harus bijak melihat ke situ ya. Nah, kalau biasanya sih Mbak, biar kita lebih bijak bisa memahami itu mengenali investasi yang bodong itu dari mana. Kita tahu itu investasinya bodong atau mungkin dari luar sana, mungkin dari silsilah dari pendirinya mungkin kurang pas, atau lihat dari sirkulasi mereka investasi itu kurang pas, atau seperti apa kita mengenali investasi bodong itu? Yang pertama sebenarnya gampang ya. Kita harus lihat dulu suku bunga pada waktu itu. Contoh kalau saat ini suku bunga cuma 2,25%. Biasanya kalau yang investasi seperti itu pasti bunganya
di atas 7% ya Mas Dedi ya gitu. Kalau logikanya BI aja cuman kasih segitu gitu. Mungkin kalau 3%, 4% masih oke Mas Dedi, masih masuk akal. Tapi ya. kalau udah 2 kali lipatnya itu bagi saya udah nggak sehat gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga harus tahu underlyingnya. Jadi investasi ini kemana sih sebenarnya? Ke obligasi kah? Obligasinya kemana? Saham kemana gitu sih Mas Dedi. Harus bijak kita. Baik, jadi itu paling penting, harus benar-benar bijak memilih investasi yang mana dan melihat suku bunga, kemudian obligasinya harus tahu seperti apa agar kedepannya juga ini menjadi solusi terbaik untuk semua sobat Rexfin. Tidak salah memilih investasi, apalagi investasinya bodong. Dan tentunya harus pinter-pinter mengetahuinya, searching aja, cari-cari informasinya di luar sana seperti apa investasi yang mau kita masukkan, yang satu atau yang dua. Jadi silakan pilihan di Anda. Buat sobat Rexfin tentunya dimanapun Anda berada, ini salah satu obrolan yang menarik sekali bersama dengan saya dan juga Mbak Dewi untuk masalah investasi di usia muda ini paling penting banget. Jadi jangan sampai Anda tinggalkan, ini momen luar biasa. Sekali lagi di episode kali ini bersama dengan sobat Rexfin, ini keren banget Bang Mandiri. Tepuk tangan dong buat Bang Mandiri juga Rexfin. Kalau kita ngobrol-ngobrol terus Mbak, rasanya kan ini banyak, ini bisa sampai 5 jam ke depan ini episode kali ini. Tapi kan tetap ya, saya mengingatkan juga bahwasanya kalau investasi, kita kembali ke investasi, itu benernya apa, kripto aman nggak sih sebenarnya untuk diinvestasikan menurut Mbak? Karena banyak sekali zaman sekarang itu lagi musim yang seperti ini jenisnya ya, dari A, dari B, dari C itu banyak. Menurut Mbak aman nggak sih sebenarnya kripto itu untuk diinvestasikan sekarang ini? Oke, kalau untuk aman dan tidak aman itu saya nggak berani menjamin ya Mas Dedi. Semua kembali ke personalnya lagi gitu. Karena sebenarnya pada akhirnya kalau kita sudah berani berinvestasi, berarti kita harus berani menanggung resiko. Benar, itu paling penting. Iya, karena setiap investasi itu selalu ada resiko Mas Dedi. Benar. Ya itu tadi, tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Keren informasinya. Nah, Mbak Dewi sudah menyampaikan bahwasanya semua investasi itu tergantung dari kita mau seperti apa. Tapi satu lagi harus kita ingatkan bahwasanya pinter-pinterlah kita untuk memilih investasi yang mana yang akan kita coba. Karena harus tahu ya silsilah dari investasi tersebut seperti apa agar kita tidak salah langkah dan jadinya buntung gitu ya Mbak. Tidak akan pernah ada untung yang instan, karena sesuatu hal yang Anda dapatkan instan itu tidak baik hasilnya ya. Baik Mbak, boleh Mbak yang terakhir ini untuk semua sobat Rexfin, apa nih pesan yang mau disampaikan tentunya dari pembahasan kita hari ini di episode kali ini? Oke, baik. Kalau untuk sahabat Rexfin, untuk investasi kita harus pintar-pintar, kita harus bijak memilih investasi mana yang tepat. Jangan sampai kita sudah bekerja keras, kita investasi ke investasi bodong, kan sedih kita ya Mas Dedi. Benar. Jadi mungkin sahabat Rexfin bisa investasi ke properti, ke saham yang blue chip gitu ya, kemudian ke obligasi. Dan jika ada tawaran bunga yang mungkin lebih tinggi, jangan tertarik dulu. Harus dilihat dulu itu underlyingnya apa gitu, biar nggak tertipu gitu ya Mas. Luar biasa, keren banget. Tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Wow. Baik Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, tentu senang sekali hari ini bersama dengan Mbak Dewi dari Bank Mandiri sudah bisa menjelaskan dan juga memberikan solusi terbaik untuk semua Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, tentunya dengan memiliki satu lagi untuk kita anak muda dengan berinvestasi harus pintar-pintar ya Mbak. Jadi kedepannya harus bisa melangkah yang baik untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Senang sekali saya sudah bisa hadir di sini bersama dengan Mbak Dewi untuk bisa memberikan informasi terbaik kepada semua sobat Rexfin dimanapun Anda berada, karena memang luar biasa hari ini persembahan dari Rexfin untuk kita semua ini luar biasa. Dan tentunya ya karena Mbak, kalau kita lihat ini Sobi Show hari ini benar-benar luar biasa untuk yang memiliki investasi yang keren banget. Tepuk tangan dong Rexfin. Wow. Baik, ketemu lagi dengan saya di episode berikutnya masih di Sobi Show. Saksikan Showbiz Show setiap Jumat hanya di Rexfin Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Follow akun official Rexfin di bawah ini. Thank you.